Hikmatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai saudaraku, alhamdulillah kita pada hari ini bisa terus mempelajari ilmu tentang sholat tahajud. Sebagaimana kita ketahui, sholat tahajud itu ternyata ilmunya banyak sekali. Semakin kita terus mempelajari, semakin kita menemukan banyak informasi-informasi yang sangat penting sekali yang berkaitan dengan sholat tahajud dan sangat penting untuk kita ketahui. Nah, tadi disebutkan bahwa sholat tahajud ini hanya dikerjakan oleh orang-orang yang soleh. Siapakah orang yang soleh itu? Orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Orang-orang yang mau berpikir. Ya kan, mau berpikir itu contohnya ada seorang dokter yang kemudian berpikir menyelidiki antara orang yang tahajud dengan orang yang tidak tahajud, bagaimana kondisi kesehatannya. Nah itu waktu kemarin saya ditanya oleh seorang bapak yang juga sangat senior itu, saya tidak mau dijelaskan dengan ayat-ayat Al-Quran katanya. Saya mau bukti yang nyata katanya. Ada nggak penelitiannya katanya? Ada Bapak. Nah, dia baru dimaca merenungkannya apa yang sudah saya sampaikan itu. Kemudian kalimat berikutnya ini, sholat tahajud ternyata merupakan puncak dari segala ibadah di dalam agama Islam. Itulah sebabnya sholat tahajud merupakan perintah ibadah yang pertama kali diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Orang yang sudah rajin dan rutin mengerjakan sholat tahajud yang lama di setiap waktu malam hari, pasti diberi berbagai keistimewaan oleh Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Saudaraku, kalau kita renung-renungkan, ternyata sholat tahajud itu merupakan ajaran utama dalam agama Islam. Kok bisa sholat tahajud itu merupakan ajaran yang utama dalam agama Islam? Bacalah Al-Quran. Bacalah semua ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sholat tahajud. Nah, dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat tahajud dan memotivasi orang-orang supaya mau sholat tahajud itu menjadi sinyal yang luar biasa bahwa sholat tahajud itu merupakan ajaran utama di dalam agama Islam. Ya, sebagai contoh ilustrasi ya, puasa wajib itu hanya di bulan Ramadan dan dikerjakan hanya di bulan Ramadan. Tapi kalau sholat tahajud itu harus dikerjakan di setiap waktu malam hari itu, dan dikerjakannya juga harus lama. Nah, kemudian di waktu malam hari itu kita disuruh Allah sedikit sekali tidurnya. Wah, ini saya juga masih berjuang terus bisa menjadi golongan orang-orang yang tidurnya sedikit sekali di waktu malam hari. Nah, baiklah kita lanjutkan. Nah,
pelajaran tentang sholat tahajud kita hari ini itu berkaitan dengan orang-orang yang takut. Orang yang bangun di tengah malam kemudian bersegera mendirikan sholat tahajud yang lama adalah orang-orang yang takut sekali ketika hidup di dunia ini. Orang yang ahli tahajud itu sangat takut sekali jika di kemudian hari dimasukkan oleh Allah ke dalam kehidupan yang sangat buruk sekali, yang penuh dengan kesengsaraan, yang penuh dengan penderitaan, dan penuh dengan kesakitan. Saudaraku, kesadaran ini saya renung-renungkan sangat penting sekali. Jadi kita mengerjakan sholat tahajud itu bukan takut kepada Allahnya, tapi takut kalau Allah itu marah, Allah itu murka kepada kita. Kalau Allah sudah marah, sudah murka kepada seseorang, maka seseorang itu akan dihukum oleh Allah, akan diberi hukuman oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang patuh kepada perintah Allah pasti akan diberi banyak sekali hadiah berupa kenikmatan hidup. Saudaraku, tadi di awal kita akan membaca surat Al-Fatihah ya. Maliki Yaumiddin. Itu artinya Allah yang berkuasa memberikan pembalasan kepada amal perbuatan manusia. Jadi ternyata ketentuan tentang pembalasan dari Allah itu ada empat itu. Yang pertama, orang yang mengerjakan apa saja yang menjadi perintah Allah, maka akan diberi hadiah oleh Allah. Berupa apa? Berupa kenikmatan hidup. Wah, itu kan bentuknya macam-macam kan. Yang penting itu hadiah dari Allah itu membuat hidup kita itu enak. Ya, salah satu hadiah kenikmatan hidup itu kita tetap sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, ketentuan tentang pembalasan itu orang-orang yang tidak mau mengerjakan perintah Allah itu tidak akan dibiarkan saja oleh Allah. Jelas itu perintah Allah kok, ya kan? Jadi harus kita catat bahwa orang-orang yang tidak mau mengerjakan perintah Allah pasti akan dihukum oleh Allah di kemudian hari. Pasti akan diberi hukuman oleh Allah. Contohnya tidak mengerjakan perintah Allah itu apa? Ya, tidak mau mengerjakan salat tahajud. Jadi tidak benar kalau orang yang tidak mau mengerjakan tahajud di waktu-waktu malam hari itu tidak apa-apa, akan dibiarkan saja oleh Allah. Tidak, ternyata. Ketentuan Allah tentang pembalasan itu yang ketiga, orang-orang yang mengerjakan larangan Allah pasti akan dihukum berat oleh Allah, ya kan? Misalnya apa yang dilarang oleh Allah, yaitu tidak boleh menyekutukan Allah. Kita harus yakin semata-mata dengan Allah. Apalagi yang dilarang oleh Allah, memakan makanan yang haram, contohnya ya kan. Contohnya satu lagi yang nyata di dalam masyarakat, Allah melarang manusia itu merusak dirinya sendiri. Jadi kalau orang mentato itu ya maaf ya ini contoh, itu kan dalam bahasa agama itu merusak dirinya sendiri. Ya saya tidak menghalang-halangi lah orang mau ditato ya. Bahkan ada orang ditato seluruh tubuhnya.
Bapaknya sampai heran, itu bilang gini bapaknya, wah anak saya itu yang belum ditato cuma mukanya katanya. Wah lebih capek untuk nggak ditato. Ya silakan, tapi itu salah satu merusak diri sendiri. Kemudian minum minuman keras, makan narkoba itu pasti dampaknya merusak tubuh kita. Nah itu juga sangat dilarang oleh Allah. Kemudian saya mau cerita ini menurut saya sangat menggugah, kita harus berpikir ya. Ada orang, si Fulan gitu ya, dia itu merokok karena menghormati Allah telah menciptakan tembakau katanya. Saya itu menghormati Allah yang telah menciptakan tembakau, makanya saya rokok tembakonya. Waduh, kalau cara berpikirnya begitu, ya mohon maaf pasti keliru. Karena orang yang merokok itu bahasa Al-Qur'annya merusak dirinya sendiri. Orang yang merokok bertahun-tahun kalau paru-parunya dibelah itu, dibuka itu dadanya, paru-parunya itu kotor sekali. Kata dokter bisa dibersihkan Pak. Nah tapi bayar 500 juta. Gimana? Terus ada orang bilang gini, nah daripada saya bayar dokter membersihkan paru-paru saya biayanya 500 juta, lebih baik saya mati katanya. Uangnya biar dipakai anak saya katanya. Nah, yang kedua, kalau cara berpikirnya menghormati ciptaan Allah, berarti babi yang menciptakan babi itu kan Allah. Berarti untuk menghormati Allah, babi itu kita makan. Padahal Allah melarang. Babi itu haram begitu. Nah, ternyata singkat cerita, ciptaan Allah itu ada yang untuk menguji manusia. Ya kan? Allah menciptakan babi. Ini orang Islam dilarang, haram kamu makan babi. Kalau kita tidak patuh kepada larangan Allah, saya menghormati Allah telah menciptakan babi itu. Saya makan aja babinya ya. Kalau itu ciptaan Allah itu. Tetapi ternyata tidak begitu, karena babi itu secara kesehatan, ya singkat cerita, itu dilaranglah oleh Allah. Kemudian dilarang laki-laki menikah dengan laki-laki. Nah itu kan juga larangan dari Allah. Masa kita mau melanggar ya? Nah jadi kalau orang hukum pembalasan yang keempat itu, kalau kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, kita dapat pahala dari Allah. Kita mendapat hadiah dari Allah. Hadiahnya itu berupa kenikmatan hidup itu. Jadi menurut surat Al-Fatihah itu, orang yang sudah mengerjakan semua perintah Allah, orang yang sudah meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah, maka orang tersebut tidak akan disiksa oleh Allah ketika hidup di dunia ini. Dalam bahasa mudahnya, orang tersebut tidak akan dihukum oleh Allah. Tidak akan diberi hukuman oleh Allah. Hidupnya di dunia itu pasti hidup yang enak. Hidup yang tidak menderita. Nah, baiklah sementara itu dulu kita. Nah, pertanyaan kita lanjutkan ya. Coba kita perhatikan, kok ada orang tiba-tiba mendapat serangan penyakit jantung dan kemudian meninggal dunia. Itu kalau orang biasa itu memahami orang yang sakit jantung tadi itu karena makanannya banyak kolesterol gitu.
mendeskripsikan penyebabnya sakit jantung itu. Tapi kalau kita dalam perspektif agama, orang yang menderita sakit jantung, serangan jantung itu karena dihukum oleh Allah. Ya kan? Karena janjinya Allah itu orang yang sudah mengerjakan semua perintah Allah, orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah itu hidupnya akan selamat di dunia ini. Itu. Jadi makanya saya salut ya. Ada teman saya itu namanya Selamat. Itu orang tuanya hebat itu berarti. Berarti orang tuanya itu berharap nah. Orang tuanya itu berharap anaknya ketika hidup di dunia itu selamat. Ya kan? Selamat dari apa? Selamat dari kecelakaan, ya kan? Selamat dari penyakit. Itu orang yang selamat itu. Dalam bahasa Jawa itu selamat gitu ya. Nah, itu. Jadi kita itu hidup di dunia ini harus berpikir bagaimana kita selalu selamat hidup di dunia ini. Bagaimana kita selalu selamat hidup di dunia ini. Nah itu ternyata jawabannya sudah kita temukan. Malam-malam harus sholat tahajud kalau mau selamat hidup di dunia ini. Nah, saudaraku, pertanyaan kita berikutnya adalah mengapa begitu banyak orang yang tiba-tiba hidupnya roboh, karirnya ambruk, dan badannya terkapar lumpuh, tidak berdaya sama sekali. Apa sebabnya orang tersebut secara mendadak dimasukkan ke dalam kehidupan yang sangat buruk, yang sangat menyakitkan, yang sangat mengerikan tersebut? Ternyata ada jawaban yang pasti atas kejadian-kejadian yang mengerikan yang menimpa orang tersebut. Jawabannya adalah orang tersebut tidak pernah mendirikan sholat tahajud yang lama di setiap malam hari. Orang-orang yang hanya tidur saja di sepanjang malam hari dan menolak mendirikan sholat tahajud adalah orang-orang yang sangat berani memasuki kehidupan yang sangat buruk di kemudian hari. Jadi saudara-saudaraku, ada pepatah yang, bukan pepatah, ada kata-kata yang menarik dalam bahasa Jerman gitu. Kumaha engke dan engke kumaha. Itu harus kita ingat-ingat terus itu. Jadi hidup itu jangan mengalir seperti air lah. Nanti gimana lah, mau jadi apa kita. Tidak bisa ternyata. Kita harus berpikir, nanti itu kita gimana ya kalau nggak tahajud itu. Nah itulah yang memotivasi orang-orang yang paham tentang ilmu sholat tahajud itu untuk berjuang bangun malam, berjuang mengerjakan sholat tahajud yang lama. Gitu. Nah kemudian, wahai saudaraku yang masih sehat, masih kuat, masih berbahagia. Jadi kita yang masih sehat ini ya, yang masih kuat, masih berbahagia ini, bangunlah di tengah malam dan dirikanlah sholat tahajud sebelum kita dikeluarkan oleh Allah dari kehidupan yang penuh bahagia ini. Nah ini kenikmatan dan kesenangan hari ini. Kita harus menjadi orang yang takut jika di kemudian hari dimasukkan oleh Allah ke dalam kehidupan yang penuh kesusahan, penuh kesengsaraan, penuh kesedihan, dan penuh penderitaan.
Nah, itu maksudnya. Jangan sampai kita dikeluarkan oleh Allah dari kehidupan yang saat ini kita nikmati. Kehidupan yang enak yang sedang kita rasakan ini. Karena banyak orang tidak tahu kalau ada orang tiba-tiba dijadikan stroke gitu. Dijadikan terkapar di tempat tidur. Itu bahasa agama itu. Makanya kita wajib mengetahui, wajib mampu membaca kehidupan sehari-hari yang di alam nyata ini. Bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang mau tahajud. Bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang tidak mau tahajud. Pernah ada orang bilang ke saya, lihat Pak, itu orang nggak pernah sholat, malah hidupnya enak katanya. Ya, jangan dilihat sekarang. Kalau melihat orang itu, melihat akhir perjalanan orang tersebut. Gitu. Nah, jadi malah ada yang mengatakan, semakin orang itu melawan Allah, semakin orang itu banyak mengerjakan larangan-larangan Allah, orang itu malah hidupnya semakin hebat Pak, semakin kaya raya Pak, semakin mewah hidupnya. Ya silakan, saya jawab gitu, silakan. Tapi Bapak jangan lupa, Ibu jangan lupa, perhatikanlah kesudahan orang-orang itu. Kesudahan orang-orang yang durhaka kepada Allah itu pasti akan dihinakan oleh Allah. Pasti akan dimasukkan dalam kehidupan yang sangat buruk. Ada orang yang bilang ke saya begini, kenapa Bapak mengancam orang? Loh, bukan mengancam. Kita itu menyampaikan peringatan. Sebagaimana kita ketahui, ayat-ayat Al-Quran itu berisi kabar gembira dan berisi peringatan. Nah, peringatan itu kamu nanti dihukum oleh Allah nanti. Kamu nanti akan dihinakan oleh Allah. Bahkan bahasa singkatnya itu, kamu akan dibinasakan oleh Allah. Itu. Jadi, jangan melihat orang itu pada masa jayanya, bagaimana akhir perjalanan hidupnya itu. Itu. Jadi, kita bangun dari tidur kita di setiap malam hari itu, dan bersujud di hadapan Allah, dan bertahajud yang lama. Itu pasti hasilnya kita akan dijauhkan oleh Allah dari kehidupan yang sangat mengerikan di kemudian hari. Itu. Nah, jadi sekali lagi ya, bahwa kita memahami agama Islam ini harus secara utuh. Ya kan? Harus secara utuh. Karena malaikat Jibril saja pernah berpesan kepada Nabi Muhammad, sampaikanlah Muhammad kepada manusia, kamu bebas berbuat apa saja. Kamu mau apa saja bebas silakan. Tapi ingat, pada akhirnya datang pembalasan dari Allah. Itu kata-kata malaikat Jibril itu. Nah, sehingga kita itu harus takut akan kehidupan kita yang akan datang. Kehidupan kita akan besok pagi, kehidupan kita minggu depan, kehidupan kita bulan depan, kehidupan kita tahun depan. Nah, pernah nggak kita mendengar berita atau
menyaksikan kabar. Ada orang di jalan tol nyetir mobil, tiba-tiba sopirnya ngantuk apa gimana? Truk di depannya ditabrak, bres. Mobilnya pasti ringsek habis karena melawan tangki kan besi semua itu ya. Nah itu sehingga akhirnya satu keluarga itu meninggal dunia dalam keadaan yang mengerikan. Nah itu kalau bahasa agamanya malamnya enggak tahajud itu. Malamnya tidak tahajud. Karena janjinya Allah, orang yang malamnya tahajud itu perjalanannya besok itu akan dilindungi, diselamatkan oleh Allah. Nah, jadi kita itu membaca kejadian-kejadian sehari-hari itu tidak semata-mata secara teknis kenapa kok kecelakaan karena sopirnya ngantuk memaksakan diri gitu ya. Nah itu kalau bahasa manusia itu. Kalau bahasa Allahnya orangnya nggak pernah tahajud itu. Nah itu kalau bahasa Allahnya, bahasa agamanya. Nah baiklah, saya pikir sudah cukup ya ini ya. Nah, kita tutup dengan pernyataan penutup. Sekali lagi pelajaran tentang sholat tahajud kita hari ini disampaikan oleh Hakatindo, yaitu Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia, sebagai motivator sholat tahajud nomor 1 di Indonesia. Semoga kita di kemudian hari diberi kekuasaan oleh Allah supaya kita dapat hafal seluruh isi Al-Quran dan diberi kemampuan untuk memahami seluruh isinya Al-Quran dengan benar sesuai maksud yang dikehendaki Allah. Bahkan ada seorang kiai itu menyampaikan ke saya, hanya orang-orang yang malam-malam sholat tahajud yang akan diberi kekuasaan oleh Allah, diberi kemampuan untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Pernah ada kejadian, ada seorang bapak-bapak itu yang lama tahajud puluhan tahun, padahal tidak pernah pergi ke pesantren itu, tidak pernah ngaji secara formal. Tiba-tiba paham seluruh isi Al-Quran, Pak. Tiba-tiba itu ditanya surat Al-Baqarah ayat ke-100 apa? Bisa. Berapa maksudnya? Artinya bisa menjelaskan. Nah itu apapun namanya itu hadiah dari Allah. Ya kan? Itu luar biasa loh. Menghafal Al-Quran kan tidak mudah, dan hanya anak-anak muda anak-anak yang belum dewasa yang bisa hafal itu. Kalau yang sudah dewasa itu kan mungkin semangatnya menghafal juga sudah berkurang. Kalau orang-orang yang sudah dewasa itu berjuangnya apa? Memahami isinya. Ya kan? Kalau sudah memahami isinya, mengamalkan. Nah kalau sudah mengamalkan, hidupnya pasti selamat di dunia ini. Itu. Nah, sebagai penutup ini, hanya dengan terus-menerus kita rajin dan rutin mengerjakan sholat tahajud di setiap malam hari, kita kemudian diberi izin dan kekuasaan untuk menghafal seluruh isi Al-Quran dan memahami seluruh ayat-ayat seperti yang dikehendaki oleh Allah. Itulah hasil kerja keras kita. Kita bangun dari tidur di waktu malam hari, kemudian bersegera mendirikan sholat tahajud yang lama di setiap waktu malam hari. Sebagai penutup, pernah ada seorang kiai yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang mengaku memahami Al-Quran, tanyakanlah kepada orang itu,
apakah Bapak malam-malam sholat tahajud? Itu. Soalnya ada saja orang yang memahami Al-Quran tidak sesuai Al-Quran. Misalnya, ya ini sebagai contoh ya, memakai jilbab itu tidak wajib katanya. Nah, ayatnya sangat jelas di dalam Al-Quran. Perempuan itu harus pakai jilbab. Ya silakan aja kalau orang tersebut mempunyai pendapat sesuatu. Ya kita kan punya prinsip, pendapatmu adalah pendapatmu, pendapatku adalah pendapatku. Kita tidak saling menyalahkan, kita tidak saling menyalah-nyalahkan, kita saling menghormatilah prinsipnya di sana. Karena pada akhirnya Allah lah yang akan memberikan balasan atas apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan. Alhamdulillah kita akhiri pelajaran tahajud pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.